Halo teman-teman, selamat datang di channel Ari AWP. Di channel ini kita banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan topik seputar sepatu roda, langsung di subscribe saja ya guys. Bahkan banyak informasi tentang sepatu roda yang bakal kita posting dalam waktu ke depan. Untuk di video kali ini kita akan melakukan review sebuah sepatu roda dari merek Ling. Nah, di depan saya sudah ada sepatu rodanya. Sepatu roda Ling ini merupakan tipe terbaru ya. Ini yang seri adjustable atau ukuran yang bisa di setel, tersedia ukuran M dan L. Jadi bisa buat anak-anak, bisa juga buat dewasa yang kakinya nggak terlalu besar, seperti 40 atau 41 ke bawah. Nah, seperti apa bentuk sepatu rodanya? Langsung saja kita lakukan unboxingnya. Di sini ada dua ya, satu ukuran M dan satu lagi ukuran L. Lalu di dalamnya juga ada protektor, juga tersedia ukuran M dan L. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuk protektornya. Nah, buat teman-teman yang bermain sepatu roda, apalagi yang baru memulai, itu sangat disarankan atau diwajibkan ya pakai protektor, karena itu sangat penting buat melindungi bagian tubuh kaki kita apabila kita terjatuh atau mengalami kecelakaan. Seperti di telapak tangan, di siku, dan di lutut. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuk protektornya. Nah, sekarang kita lakukan unboxing dulu. Yang ini ukuran L. Nanti setelah itu kita akan buka yang M-nya ya. Pertama kita buka dulu yang L. Nah, ini dia Ling. Ling ini tipenya DS178 dan ini sudah banyak tersedia di toko-toko online ya, di Tokopedia, di Shopee. Nanti saya akan cantumkan link-link pembeliannya di deskripsi di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen beli bisa langsung klik link di bawah. Dan juga teman-teman bisa sertakan kode buat mendapatkan diskon cashbacknya. Itu kodenya AWP178. Jadi sesuai dengan tipe sepatunya ya, DS178. Jadi kalau teman-teman sertakan kode AWP178 di keterangan pembeliannya, itu teman-teman bisa mendapatkan diskon cashbacknya. Untuk diskon cashbacknya itu stoknya terbatas ya, jadi nggak selalu ada. Jadi buat teman-teman yang pengen dapatin diskonnya, langsung buruan beli sebelum kehabisan stok promonya. Nah, ini dia protektornya. Nanti kita akan bahas ini ya. Pertama kita unboxing dulu sepatunya. Ini tidak termasuk di pembelian sepatu ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham. Kalau beli sepatu ini belum dapat protektor ya. Jadi teman-teman harus beli secara terpisah. Kebetulan ini di packing dalam kotaknya supaya bisa menghemat ongkir. Nah, ini dia sepatunya. Ini yang sepatu sebelah kiri. Lalu ini yang sepatu sebelah kanan sudah terdapat rem. Nah, ini. Lalu di dalamnya terdapat dua buah kunci L. Oh, kita malah dapat 3 ya kuncinya. Kunci T ada 2. Nah, kunci T ada 2. Lalu dapat kunci L. Nah, ini yang ujungnya itu bisa buat buka baut ya. Obeng bunga nih, obeng plus. Lalu juga dapat satu set baut. Nah, ini fungsi bautnya. Kalau teman-teman nggak pengen pakai rem, itu remnya teman-teman bisa copot. Lalu bautnya ini diganti dengan baut yang ini ya. Karena kalau baut buat masang rem ini bautnya lebih panjang. Sementara kalau kita nggak pakai rem, itu bautnya lebih pendek. Makanya langsung disediakan satu buah baut yang lebih pendek buat kalau kita nggak pengen pakai rem. Nah, salah satu kelebihan sepatu ini linernya bisa dibuka ya. Jadi di sini dia tidak kasih paku rivet lagi, tapi dia kasih baut yang teman-teman bisa buka pakai kunci ini. Jadi kalau teman-teman pengen ngebuka linernya buat dibersihin, itu jadi lebih gampang ya. Karena teman-teman bisa copot linernya, yang baut ini bisa dicopot. Nah, selebihnya di dusnya nggak ada lagi ya isinya. Nah, ini dia sepatunya. Jadi sepatu roda Ling DS178 ini merupakan penerus dari Ling seri BM ya. Kalau teman-teman mungkin sekarang udah mulai kesulitan nyari sepatu roda yang Ling BM, itu karena mungkin sudah nggak produksi lagi ya. Jadi ini di penggantinya, tipe terbarunya, tipe DS178. Nah, ini yang ukuran L. Untuk ukurannya sepatu roda Ling DS178 ini tersedia 2 ukuran. Yang satu itu ukuran M, itu ukuran 35 sampai 38. Lalu yang ukuran L yang satu ini itu ukuran 39 sampai 42. Nanti kita akan tes apakah sizingnya akurat ya. Kaki saya di kaki 40 sudah pasti harusnya muat ya, karena ini katanya bisa dari 39 sampai 42, nanti kita akan coba.
Untuk bootnya dia semi hard boot ya, boot belakang sama boot depan itu terpisah karena dia fungsinya buat adjustable-nya. Jadi kalau, nah ini ukuran terbesarnya. Untuk posisinya di sini dikasih keterangan A, B, C, D, di mana posisi terbesar itu di posisi D, yang terkecilnya di posisi A. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada spesifikasi ukurannya ya, 39 sampai 42. Lalu di bootnya sendiri itu cukup banyak terdapat lubang-lubang ya. Ini lubang-lubang yang berwarna abu-abu ini dari bahan karet ya, semacam karet. Jadi cukup elastis. Sementara kalau bootnya itu berbahan plastik. Di sisi sini juga ada lubang-lubangnya. Di bagian belakang juga cukup banyak lubang-lubangnya. Lalu buat strapnya di bagian atas dia menggunakan strap standar, di mana di sini dia kasih kunci ya. Jadi nggak gampang kebuka sendiri. Kalau kita pengen buka itu harus dipencet. Nah lalu ditarik. Kalau menguncinya cukup ditekan aja. Nah itu terkunci. Kalau bukanya kita pencet lalu ditarik. Lalu buat di strap tengahnya dia menggunakan spider strap yang bisa kita kencangkan dengan cara didongkrak ya. Nah seperti itu. Kalau bukanya cukup dipencet lalu ditarik. Lalu juga sudah terdapat tali, tapi talinya ini hanya bisa dipasang di boot bagian bawah ya, nggak bisa sampai ke atas. Jadi kalau buat mengencangkan bagian atas itu hanya dengan strap ini saja. Untuk mengencangkan boot bagian bawahnya bisa dengan tali dan bisa dengan spider strapnya. Buat di bagian ankle-nya itu nggak ada baut ya, jadi ini sudah permanen. Untuk desainnya kalau saya bilang ini cukup simple ya, nggak terlalu banyak warna. Jadi kalau buat orang dewasa pun nggak terlalu risih makanya yang terlalu banyak warna. Untuk bagian frame dia sudah menggunakan frame berbahan aluminium yang lebih kurang bahannya mirip dengan yang Link seri BM ya, seri BM 135, 137, 138. Itu dia menggunakan bahan frame yang hampir sama. Lalu buat rodanya dia menggunakan sudah pasti roda karet ya, dengan spesifikasi 72 mm 82A, jadi cukup soft. Nah untuk bearingnya seperti apa nanti langsung kita buka saja. Untuk bautnya dia menggunakan baut yang dua sisi ya, jadi kalau teman-teman pengen membuka atau mengeratkannya harus menggunakan dua kunci. Lalu sudah terdapat rem juga, jadi buat pemula cukup bagus ya, cukup membantu buat belajar ngerem. Untuk desainnya di sisi luar ini desain frame bisa teman-teman lihat. Untuk di sisi dalam itu polos, nggak ada corak-corak. Lalu untuk linernya ini bahannya sudah lebih baik daripada yang seri BM ya. Di sini dia sudah menggunakan bahan semi leather. Di bagian dalamnya cukup lembut, jadi buat kenyamanan kaki juga lebih enak daripada seri BM dan kaki kita lebih gampang masuk ya. Kalau dilihat dari bahan yang digunakan. Lalu untuk warnanya Link DS178 ini hanya tersedia dua warna ya, warna hitam seperti yang ada sekarang ini dan satu lagi yang berwarna pink yang di kotak satu lagi. Nanti kita akan coba buka juga. Untuk ukurannya dia tersedia ukuran M dan L, yang mana ukuran M dan L tersedia di warna hitam sedangkan yang warna pink hanya tersedia ukuran M saja. Nah kita akan coba buka linernya seperti apa bentuk linernya ya. Kalau yang Link seri BM itu linernya nggak bisa dibuka karena baut belakangnya nggak bisa dibuka. Kalau yang ini bisa, kita akan coba buka. Nah ini dia bentuk linernya. Jadi berbeda sama yang seri BM itu. Kalau yang seri BM itu linernya terpisah ya, bagian belakang sama bagian depan itu terpisah karena dia butuh buat memanjangkan linernya kalau kita mengganti ukuran. Sementara kalau di seri DS178 itu yang diperpanjang itu adalah bagian depannya. Nah ini akan otomatis bertambah panjang kalau kita panjang. Nah itu. Nah jadi disinilah posisi buat mengubah ukuran linernya. Jadi dengan konstruksi liner seperti ini bikin sepatunya lebih kokoh kalau kita pakai ya. Berbeda dengan yang liner terpisah itu bootnya kurang kokoh karena dia nggak nyatu. Sementara kalau yang ini lebih kokoh karena linernya jadi satu bagian seperti ini. Lalu buat di bagian dalamnya juga terdapat bahan karet ya di bagian dalamnya ini. Yang warna abu-abu itu. Nah termasuk ini lidahnya ini juga berbahan karet. Jadi bikin bootnya itu terasa lebih empuk. Lalu di bagian tapaknya juga terdapat semacam karet keras atau bahan plastik ya, lebih kurang antara karet atau plastik gitu. Sebenarnya itu bukan heel damping sistemnya, tapi menurut saya ini cukup membantu buat meredam getaran ya bagian dalamnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat bautnya itu terpasang di sini ya, warna putih itu. Nah ini baut ini juga berguna kalau misalnya teman-teman narik
kaki dari sepatunya kadang-kadang kan linernya suka ikut copot. Nah, jadi dia dengan terpasangnya baut di sini, jadi linernya nggak gampang copot kalau kita pengen buka kaki dari sepatu. Itu saya sering ngalamin ya, kalau membuka kaki dari sepatu itu kadang-kadang linernya suka copot sendiri, ngikut keangkat. Walau bagaimanapun teman-teman tetap perlu pakai kaos kaki ya kalau buat main, jangan sampai nggak pakai kaos kaki. Itu pertama buat membantu menjaga kebersihan linernya, yang kedua juga buat mengurangi bau kaki. Karena kalau kita main sepatu roda pasti keringetan, kalau nggak pakai kaos kaki itu linernya cepat mengeluarkan aroma yang tidak sedap, jadi sebaiknya pakai kaos kaki. Nah, sekarang kita akan coba buka rodanya ya, kita mau lihat bearingnya. Nah, untuk rodanya dia masih menggunakan sistem spacer 3 sisi ya, di bagian kiri, di bagian kanan, sama di bagian tengahnya di dalam. Jadi dia menggunakan baut yang diameternya yang lebih kecil ya, yang lebih kecil, dan bahan spacernya sudah berbahan aluminium. Di sini dia menggunakan bearing ABEX 9. Nah, untuk warnanya sepatu roda Link DS178 ini hanya ada dua warna ya, warna hitam seperti ini dan warna pink. Dan warna pink itu hanya tersedia di ukuran M. Nah, sekarang kita akan coba buka yang pink dan kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini juga protektornya berwarna pink. Nah, lalu ini dia sepatunya. Ini yang sebelah kiri, lalu ini yang sebelah kanan. Lalu yang lain isinya sama ya, kunci 3 buah sama baut buat mengganti baut roda. Untuk framenya, kalau saya lihat lebih bagus yang pink ya. Buat framenya warnanya silvernya lebih mengkilat, warna pink silver nih. Lalu buat roda, kalau yang size M ini ukuran rodanya 70 mm 82A. Buat bahan karetnya ini berwarna biru ya, kalau yang warna hitam kan warna abu-abu karetnya. Kalau yang pink ini perpaduannya antara pink dan biru, linernya juga warna biru dan karetnya juga berwarna biru. Dan yang pink hanya tersedia ukuran M ya, nggak ada ukuran L, 35 sampai 38. Untuk tali dia juga kasih warna pink tuh. Dan sama buat di bagian belakangnya dia juga kasih baut supaya linernya bisa dibuka ya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar sepatu roda itu sangat disarankan pakai protektor ya, supaya lebih aman dan lebih nyaman ketika kita bermain. Jadi produk Link juga baru ngeluarin protektor yang terbarunya. Nah, ini dia protektornya. Yang ini warna pink, ukuran M. Ini tangannya. Ini buat siku. Dan yang ini buat lutut. Jadi kalau teman-teman beli langsung dapat tasnya ya, seperti ini. Nah, ini dia. Dan ini kualitasnya juga sudah cukup premium ya. Dia ada selongsongnya seperti ini. Jadi kaki kita dimasukin, tangan kita dimasukin. Misalnya yang siku ya, coba yang siku dulu. Nah, ini tangannya kita masukin. Nah, baru kita eratkan pakai talinya. Nah, ini dia. Jadi lebih padat ya. Ini jauh lebih aman. Kadang-kadang kan kalau protektor buat anak-anak itu biasanya bahannya terlalu tipis dan dia nggak kasih selongsong seperti ini. Jadi makainya kurang padat. Kalau ini dia jauh lebih padat ya, karena dia berbahan karet, jadi dia langsung mencengkram badan kita dan nggak gampang lari-lari. Nah, dia nggak gampang lari-lari. Ini warna pink, ukuran M. Lalu ini yang ukuran L, warna hitam. Nah, ini dia. Tipenya Link X178. Jadi dia sama keluar sama sepatunya ya. Kalau sepatunya DS178, kalau protektornya X178. Nah, jadi kalau teman-teman buat nyarinya nggak bingung. Nah, ini yang ukuran L.
Dan ini bahannya cukup elastis ya, jadi buat badan yang gede itu masih bisa masuk dan cukup nyaman. Dan buat build quality-nya cukup bagus ya, Link X178 ini. Nah, teman-teman bisa lihat finishingnya dari segi jahitannya. Nah, ini buat teman-teman atau adik-adik yang baru belajar sepatu roda itu sangat-sangat disarankan atau bahkan diwajibkan buat pakai protektor ya. Jangan sampai nggak pakai, karena kalau jatuh itu cukup berbahaya apabila kita nggak menggunakan protektor. Dan untuk protektor Link ini kualitasnya cukup direkomendasikan karena itu busanya cukup tebal dan pakainya cukup nyaman. Kalau teman-teman banyak ngeliat video-video saya yang lagi bermain nggak pakai protektor, jangan ditiru ya. Karena walau bagaimanapun ini buat menunjang keselamatan kita, karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa terjatuh, kapan kita bisa celaka. Jadi sebaiknya pakai protektor setiap saat kita bermain. Nah, jadi teman-teman yang tertarik membeli sepatu roda ini, saya sudah cantumkan link pembeliannya di deskripsi di bawah ya. Teman-teman bisa pilih dari salah satu toko yang ada. Dan kalau teman-teman pengen dapetin diskonnya, diskon cashbacknya, teman-teman cukup cantumin kode pembeliannya itu AWP178 di deskripsi pembeliannya, di keterangan pembeliannya. Nanti teman-teman bisa langsung dapetin cashbacknya. Lalu buat rodanya itu dia konfigurasinya roda standar ya, jadi belum banana. Dia masih menggunakan roda standar, di mana ukuran rodanya itu sama semua ya. Nah, kalau teman-teman pengen menggantinya ke roda banana itu cukup mudah ya, teman-teman tinggal beli 4 buah roda yang ukurannya sedikit lebih besar dari 72, bisa di 76. Lalu tinggal ganti di dua roda tengah ini. Nah, ini diganti dengan roda 76. Karena di sini kalau saya lihat masih banyak space kosong ya, dan jarak antar rodanya cukup jauh. Jadi kalau buat ukuran roda standar ini sepatu rodanya cukup stabil ya, karena jarak antara dari baut roda depan sampai ke belakang itu cukup panjang. Jadi kalau buat kestabilan di jalan lurus ini cukup stabil. Nah, lalu seperti apa tingkat akurasi ukurannya, kita akan langsung coba tes pasang saja ya di kaki saya. Kaki saya itu ukuran 40. Ini ukuran ini ukuran L dari 39 sampai 42. Kita akan lihat pasnya di mana. Kalau dia pas, harusnya kaki saya akan berada di ukuran B. Tapi kalau misalnya di B sempit, kita akan coba di ukuran C atau di D. Nah, ini sekarang di posisi B ya, kita akan coba apakah sempit. Kalau di bagian ujung masih lowong ya sebenarnya, cuman yang agak ngepas itu di bagian samping sini. Coba, ini lebih pas. Jadi kalau teman-teman merasa sempit, mungkin linernya bisa ditarik ya. Kadang-kadang dia suka ikut masuk ke dalam yang bikin dia tambah sempit. Nah, jadi sepertinya ukurannya cukup akurat ya. Karena ini di posisi B di 40 dan kaki saya bisa masuk. Ini di ukuran 40 di B. Nah, kalau teman-teman pengen lebih padat lagi sepatunya, itu bisa ya dengan memasang talinya, karena ini boot luarnya hardboardnya cukup elastis, jadi talinya bisa cukup membantu buat memadatkan sepatunya. Nah, sekarang saya akan coba pasang dulu di 3 posisi saja talinya. Nah, ini bisa membantu memadatkan sepatunya. Berbeda dengan sepatu yang full hardboard, mungkin teman-teman nggak terlalu perlu masang talinya ya, karena bootnya cukup keras. Tapi kalau semi hardboard ini yang adjustable seperti ini, talinya sebaiknya juga dipasang, karena itu bisa membantu memadatkan sepatunya. Untuk bootnya cukup kokoh ya, walaupun dia adjustable, tapi dia cukup padat. Jadi teman-teman pemula yang dewasa mungkin bisa juga mencoba sepatu ini buat belajar, karena buat berdiri ini masih cukup kokoh. Berbeda dengan sepatu softboot ya, kalau sepatu softboot saya nggak rekomen buat dewasa yang baru belajar, karena itu bootnya terlalu lunak. Tapi kalau Link DS178 ini bootnya cukup kokoh, jadi buat belajar masih bisa. Kalau buat dewasa ya, kalau buat anak-anak udah pasti bisa. Dan apabila teman-teman misalnya mengalami lecet ketika baru bermain atau memiliki sepatu baru, itu sebuah kewajaran ya, karena biasanya linernya itu akan menyesuaikan bentuknya dengan kaki kita. Jadi biasanya pada proses itu kaki kita akan mengalami lecet di
bagian-bagian tertentu. Biasanya di bagian mata kaki atau enggak di bagian telapak bagian tengah bawah ini ya. Itu sangat wajar, biasanya itu akan hilang seiring pemakaian. Nah oke guys, demikian dulu video kita kali ini ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman, terutama yang baru belajar, yang baru terjun ke dunia sepatu roda. Jangan lupa diklik like-nya, jangan lupa di subscribe juga ke channel Ari AWP, dan terima kasih sudah menonton.